Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema nilai-nilai dan ciri kebahasaan cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, untuk memahami nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, saya harap kalian mampu memahami ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah adalah nilai yang terkandung di dalamnya dan melekat dan mampu kita, artinya bisa kita teladani kalau itu bagus. Tapi tidak semuanya cerita sejarah memiliki itu. Banyak cerita sejarah yang sifatnya juga melenceng dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita. Jadi kita ambil saja baiknya, kalau jelek kita buang. Itu maksudnya. Karena ya tujuan kita mempelajari teks cerita sejarah ini ya itu yang paling pertama tujuannya. Kalau bermanfaat ya kita ambil pelajaran, kalau tidak ditinggalkan. Itu bahasa bijaknya. Kemudian nilai moral. Nilai moral dalam teks cerita sejarah ini contohnya dia patut ditiru. Misalkan sikapnya dia baik terhadap sama lain, dia bantu, kalau ada kesusahan dia bantu, kalau ada yang membutuhkan dia bantu, pertolongan dibantu. Ini nilai-nilai moral yang patut kita teladani dalam teks cerita sejarah itu. Kalau ada itu, kalau enggak ya dipertimbangkan. Kalian sudah bisa memilah atau memilih jalan sendiri, silahkan. Kemudian kepahlawanan, dan nilai-nilai kepahlawanan ini dalam teks cerita sejarah syarat dengan makna. Misalnya kegigihan mempertahankan NKRI, kalau dia berbentuk kerajaan di masa lalu berarti kegigihannya mempertahankan kerajaan. Misalnya kegigihannya Gajah Mada bertahan baik pada waktu itu. Kalau misalnya kita benturkan dengan ceritanya Bung Karno, dia gigih melawan penjajah. Ini maksudnya. Jadi ada kepahlawanan, nilai-nilai kepahlawanan yang bisa ditiru dari teks cerita sejarah itu. Tetapi tidak semuanya bisa ditelan mentah-mentah begitu. Butuh pertimbangan. Baik pertimbangan agama ataupun pertimbangan pribadi yang mapan. Kemudian nilai religius. Nilai religius ini tes cerita sejarah, apalagi kan di Indonesia ini mayoritas muslim. Nilai religius, nilai-nilai religius yang hidup atau yang ada dalam teks cerita sejarah itu syarat dengan makna. Misalkan seorang tokoh dulu walaupun berjuang ada musuh di belakang atau di depannya, dia tetap menjalankan ibadah. Kalau di Islam tetap sholat ketika waktunya tiba walaupun ada musuh di depan. Ini maksudnya dia rajin, patut diteladani lah. Rajin beribadah, taat. Contohnya yang maksud. Kemudian budaya. Budaya ini adalah nilai yang melekat dalam masyarakat, nilai yang hidup. Ini dipelajari. Kalau nilai budaya itu nilai, artinya bukan bawaan lahir tetapi dipelajari. Misalkan orang Indonesia pada umumnya di masyarakat kita itu kalau bertemu dengan orang banyak, melewati orang banyak, pastilah permisi, minta maaf, bungkuk. Itu nilai budaya yang selalu melekat di masyarakat.
yang disetujui dan berlaku dan hidup sampai saat ini. Misalkan kalau saya pernah membaca teks cerita sejarahnya orang Jawa, katanya dulu orang dilarang berdiri di pintu. Artinya apa? Kalau kalau misalnya seorang gadis berdiri di pintu itu dilarang, maksudnya begini, jodohnya terhalang, jodohnya terhalang kalau berdiri di pintu. Jadi waktu di zaman dulu dilarang seperti itu. Tapi karena sekarang ya nilai budaya itu semakin kabur dan atau nilai keren ya pelan-pelan ditinggal. Nilai budaya seperti itu. Kemudian kalau nilai budaya misalkan orang Indonesia merayakan Idul Fitri secara besar-besaran, itu kan budaya orang Islam, tetapi di Indonesia hilir mudiknya, budayanya mengunjungi tetangga, keluarga, itu budaya. Kemudian ketika ada seorang ibu yang baru melahirkan, dia meminta ustadz untuk diazanin bayinya atau makan-makan ya, sambil sesudah diazanin bayinya makan-makan di rumah. Diazanin itu kan nilai budaya yang ada dalam Islam, tetapi menjadi nilai budaya di Indonesia. Kalau ada orang yang baru melahirkan diazankan bayinya. Atau ini nilai budaya ini banyak contohnya. Misalkan kalau kita lihat di dulu saya selalu mendengar para orang tua mengatakan, oh jangan makan di tempat tidur. Ini ada pamali begitu ya. Ada mitos-mitos percaya bahwa oh ini terjadi begitu. Padahal ketika kita pikir-pikir sekarang, kalau dilarang jangan kan karena ya dan artinya menjadi pelaku lah. Dulu pun sering saya dibilangin sama tua, dikatakan sama orang tua jangan kan di tempat tidur. Nah ternyata setelah saya besar saya pikir oh kalau makan di tempat tidur berarti ya dengan sendirinya kita dikerumuni semut berdatangan akhirnya menggigit kita. Orang-orang dulu menyampaikan pesan-pesan budaya luar biasa halus. Dia penuh dengan ya patutlah ditiru kalau sekarang. Nah ini ya contoh nilai budaya. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial ini erat kaitannya dengan saling membantu, gotong royong. Contohnya seperti itu, kalau ada orang kesusahan dia bantu, kalau ada orang membutuhkan dia bantu, kalau ada walaupun tidak membutuhkan tetapi ketika dia lihat dia bantu. Nah itu ya patutlah diteladani kalau ada seperti itu di dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai sosial ini erat kaitannya. Misalnya dulu anggaplah kalau dulu ada seorang tokoh misalkan selalu membantu masyarakat, membangun desanya atau apa saja lah, itu kan nilai sosial itu ya, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dan saya harap juga kalian mencari referensi selain daripada ini, karena referensi itu sangat penting, apalagi kalian adalah pelajar. Miskin referensi pada akhirnya ya begitu-begitu saja. Artinya saya ini tidak menggurui, tapi kalianlah penentu depan kalian sendiri. Ini hanyalah jembatan yang saya berikan ke kalian. Kalau bermanfaat diambil, kalau salah ya tinggalkan, karena saya
hanyalah manusia biasa. Walaupun saya adalah guru kalian, tidak semua yang saya ucapkan itu benar. Itu pun ada nilai di situ. Nah, jadi bersikaplah sewajarnya. Dan saya harap Anda membaca teks cerita sejarah dan bijak mengambil nilai-nilai di dalam. Demi apa? Demi tujuan hidup Anda di masa yang akan datang. Saya berbicara bukan untuk hari ini, tapi untuk depan. Oke, kita lanjut. Cerita kebahasan, ciri kebahasan teks cerita sejarah. Pertama ada keterangan. Dia selalu menggunakan keterangan waktu tertentu. Misalkan dahulu pernah terjadi seperti ini. Itu kan keterangan. Ini tidak perlu saya berpanjang lebar di sini. Saya hanya memberikan contoh-contoh, memberikan contoh beberapa saja. Tanya kata sifat, sifatnya baik, baik misalkan, jujur. Nah, itu semua adalah kata sifat yang melekat dari seorang tokoh di masa lalu. Cerita sejarah pun dia menceritakan apa adanya, seperti itu penggambaran suasananya, sifat-sifatnya dia, perilakunya dia setiap hari patut ditiru. Nah, itu yang ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam cerita sejarah. Kemudian bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan ini adalah bahasa perumpamaan. Kayak bahasa perumpamaan yang secara tidak langsung mempunyai efek-efek tertentu dalam diri pribadi seseorang ketika sudah membaca teks cerita sejarah. Misalkan ketika kita membaca biografinya Soekarno, saya pernah membaca biografinya Soekarno, saya temukan di dalam petikan buku itu begini. Dia mengatakan begini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, kata-kata ini ketika kita benturkan dengan sekarang, kata-katanya Soekarno terbukti. Dulu dia berjuang melawan penjajah. Itu mudah. Karena ya bisa dilihat langsung secara kasat mata, oh ini warnanya, ini Belanda, kita tembak. Langsung terlihat, musuh itu terlihat. Tetapi bangsa sendiri ini yang sekarat-sarat dengan korupsi diisukan di mana-mana, itu sulit untuk dilihat, oh ini siapa ya pelakunya, ini siapa. Atau seolah-olah penegak hukum kita itu buta dengan dia melihat tetapi seolah-olah tidak melihat. Nah, itu sulitnya di situ kalau korupsi yang mewarnai kehidupan bangsa kita, kehidupan berbangsa. Karena ya melawan bangsa sendiri kita tidak pernah tahu. Kita sering makan bersama tetapi ternyata dia korupsi mengambil uang negara. Itu contoh nilai yang tidak boleh hidup di masyarakat. Apapun konsekuensinya kita lawan. Kalau dulu orang mengatakan NKRI harga mati, ya jelas NKRI harga mati karena dia melawan Belanda, jelas orangnya. Kalau sekarang NKRI harga mati yang membunuh saudara sendiri, bagaimana? Merampok harta rakyat, apakah itu patut ditiru? Jadi nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang sudah mulai kabur. Dikaburkan oleh kekuasaan, dikaburkan oleh materialisme, kita tidak saling lagi peduli. Nah, olehnya itu, dengan hadirnya ini saya harap kalian, karena kalian adalah pemegang masa depan, ya jangan berpangku tangan bangsa ini dikerumuni oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ya nilai-nilai kiasan.
Kemudian saya berikan lagi contoh yang kedua, bahasa kiasan. Kalau anak muda yang malas dan tidak mau turun ke jalan, maka lebih baik tidak diberikan pendidikan itu kepadanya, karena itu berbahaya. Ini bahasa kiasannya Tan Malaka. Ketika ditelusuri ternyata syarat dengan makna. Ya, ketika diberikan pendidikan itu kepada orang yang salah, maka walaupun penyampaian kita bagus, pada hasilnya itu akan menjadi momok yang menakutkan. Jadi hal-hal seperti itulah yang ada dalam teks cerita sejarah yang patut diteladani, diambil. Selain daripada itu karena kalian sudah SMA, ya pertimbangkan itu baik-baik, dan sebentar lagi kalian meninggalkan sekolah ini pelan-pelan, artinya lulus ya. Dan itu saya tidak mau lagi melihat kalian di tahun depan. Artinya saya berdoa agar kalian semuanya lulus ya. Nah itu ya, bahasa kiasan. Kemudian bahasa majas. Majas ini perumpamaan. Perumpamaan yang selalu melekat dalam cerita sejarah itu. Kalau cerita sejarah majas atau bahasa kiasan, sama saja ini bahasa kiasan dan bahasa majas. Tapi kalau teks cerita sejarah ini ya ada pembeda lah sedikit. Kalau majas ini dalam teks cerita sejarah itu maksudnya begini, suaranya Soekarno dulu lantang bagai guntur dalam mengusir penjajah dan membenci neokolonialisme. Ya, itu lagi-lagi ini karena sekedar contoh ya, bukan juga saya adalah penggemar berat oleh Soekarno, tetapi ya banyak kata-katanya yang menyentuh dan patut diambil sebagai teladan untuk masa depan bangsa ini atau masa depan kalian sendiri ya. Soekarno dulu pernah berkata di hadapan rakyat Amerika pada waktu itu, saya tidak butuh bantuan, wahai Amerika. Amerika butuh hear your aids. Artinya, Amerika, pergilah kau ke neraka. Saya tidak butuh bantuan, cara saya adalah. Kalau kita teladani bahasa Soekarno ini sekarang, apakah ada tokoh yang berani lantang seperti itu? Dan saya jawab, itu saya sangat yakin. Barangkali hampir tidak ada. Kalau dulu rata-rata orang seperti itu berkata, berani, dan mengakui kebenaran. Akhirnya dulu bangsa kita adalah bangsa yang disegani. Kalau sekarang ya sepertinya diinjak-injak. Karena apa? Pemimpin-pemimpin kita itu tidak tegas dan menjalankan ngembang amanah kebangsaan. Ya berpihaklah pada masyarakat. Misalnya kalau hari ini Anda lihat, karena Anda hari ini adalah saksi sejarah, jangan pernah mengotori lagi di masa depan seperti yang dilakukan tokoh-tokoh bangsa kita sekarang. Itu ya, patut diteladani. Nah, ciri kebahasan teks cerita sejarah ini seperti itu. Jadi ada ya, silahkan kalian mengambil hikmah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Anda. Dan jangan mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran mutlak ya. Silahkan cari sendiri referensinya di luar sana. Pergunakan IT dengan baik.
HP Anda adalah senjata yang mematikan sekaligus senjata yang bijak. Jadi gunakanlah. Kalau Anda gunakan dengan pendidikan, insya Allah hasilnya baik. Dengan ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya harap video pembelajaran ini Anda atau kalian tonton mulai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.